Itulah imam Pak, sebelum angkat takbir disunnahkan mak kita lumun rikiolo salat jami rahimakumullah. Mau dilihat pasukan tak, kalau selepel-lepel ustaz semua ya kasih panjang-panjang karena ustaz-ustaz. Tapi kalau ada anak muda kodong baru masuk masjid, ada musafir yang perjalanan jauh singgah sholat, kita baca yang panjang-panjang, yakin Pak itu musafir tidak mau singgah lagi di masjid tak? Dede aja aku di situ panjang sekali bacanya. Kalau Nabi jadi imam baca yang pendek. Kalau salat sendiri salat sunnah baru beliau panjang. Coba Masjid Haram Masjid Nabawi Pak. Coba Masjid Haram Masjid Nabawi. Itu peringkas-ringkas kalau salat 5 waktu. Kecuali kalau Ramadan taraweh panjang-panjang. Kenapa? Karena imamnya sadar bahwa lebih banyak orang Arab jadi makmum. Coba. Yang kedua kata Nabi, kalau kau jadi imam, bacalah yang umumnya orang hafal. Ya romegan hafal jamaah. Kenapa? Satu, supaya jamaah bisa ikut dan khusyuk dalam bacaannya. Coba kalau imam baca kul huwallah Pak, biar anak-anak ikut juga toh. Kenapa? Nah apalah ini. Begitu Pak imam membaca surah Al-Maidah, dia khusyuk dengan bacaannya, kita khusyuk dengan hayalan. Waladhdallin, amin. Dia makin. Kenapa mau ikut? Tidak dihafal, terpaksa menghayal. Tadi uangku 50.000, beli pulsa 20.000, beli rokok 10.000. Mana ini 20.000-nya? Allahu Akbar, belum pindah dapat. Sami Allahu liman hamidah, masih nak cari. Begitu assalamualaikum warahmatullahi. Oh, di bawah bantal ku simpan. Siapa salah? Imam. Yang kedua, tujuannya dianjurkan membaca yang umumnya orang hafal, supaya begitu salah imam ada yang bisa luruskan. Coba kalau imam salah, yang dia baca surah yang susah, begitu salah, siapa yang bantu ki? Ya leta. Ada ini cerita Pak, wallahu alam benar atau tidak. Jadi imam Pak kepala kurang anak sekolah, pesantren, lisui. Nah bilang orang di kampung, iku yolo nak, melo irita palam. Nah baca nih Pak surat malam pe. Begitu dalam perjalanan tiba-tiba ada jatuh cicak dekat kepalanya, tak silengi Pak. Namanya orang kaget, stres hilang hafalan. Nah coba ingat, tidak nak ingat juga sambungannya. Nah ingat tidak bisa, terpaksa suasana hening, diam semua orang. Ini imam pusing, terpaksa Nabi bilang ini imam, tolong bantu di belakang. Nabi bilang yang di belakang saya juga tidak tahu. Tiba-tiba ada berteriak di belakang. Nabi bilang kalau begitu ya sudah mi Allahu Akbar. Siapa salah? Imam. Ya, makanya tidak sembarang orang bisa jadi imam Pak. Termasuk imam di DPRD dan DPR pusat. Sudah makin memilih DPR dan DPRD. Demi Allah 3 menit jaki barangkali 4 menit jaki saja mencoblos. Tapi apa yang kita pilih Pak dipertanggungjawabkan sampai di akhirat. Demi Allah, Nabi menjelaskan, barang siapa memilih pemimpin padahal dia tahu ada yang lebih layak dari dia, maka sesungguhnya dia telah mengkhianati Allah, Rasul dan umat Islam. Jadi kalau ada kita pilih A padahal si B lebih baik dan kita tahu si B lebih baik, tapi kita pilih A karena uang, karena sepupu, karena sekampung, di akhirat nanti masih sakit. Sekarang orang Islam Pak lebih bisa dipercaya sumpahnya di atasnya uang 50.000 dengan beras daripada disumpah di atas Quran. Ini kerapuhan akidah kita. Bapak Ibu yang saya muliakan, makanya pilih imam hati-hati. Kalau jadi jamaah siapa saja bisa jadi jamaah. Mulai dari orang pintar sampai orang bodoh boleh jadi jamaah. Mulai orang sadar sampai orang gila boleh dari jamaah. Mulai dari orang balik sampai anak-anak boleh jadi jamaah. Tapi imam hati-hati, tidak boleh sembarang. Dan kalau kita jadi makmum juga tidak boleh sembarang di belakangnya imam. Biasa juga itu kita sembarang sekali di belakangnya imam. Begitu imam salah dia tidak berfungsi. Itu di belakangnya imam tidak boleh orang sembarang, harus yang bagus juga bacanya, yang bagus akhlaknya, supaya kalau imam berhalangan dia yang ganti.
Dengar baik-baik, contoh. Misalnya ini imam, ini 3 makmum, ini sebelah belakang, sebelah kanan tidak boleh orang sembarang. Wakilei, salah imam, ini yang bertanggung jawab. Biasanya kita kalau salah imam teriak semua, belakang, bingung imam mana yang salah. Diam yang lain, ini yang bertanggung jawab, belakang sebelah kanan. Pernah suatu kejadian, ini kisah nyata Pak, bukan cerita. Sholat waktu saya masih SMP, begitu sujud jamaah, hilang imam. Lama sekali Pak sujud. Ada temanku tidak sabar nih, dia bangun dari sujudnya langsung teriak, wih lenyap imamnya. Heboh sholat. Selesai sholat saya tanya Pak Imam, kenapa kita tinggalkan jamaah? Nah bilang metu kak. Saya bilang, Pak Imam, lain kali kalau sujud, nah kita kentu kasih bangun dulu supaya nak lihat ke orang. Nah bila watungkai masiri ke ita. Kacau Pak. Kalau imam tidak tahu fikih ya begitu. Nah ibu bapak yang saya muliakan, ayo mari hidupkan salat berjamaah. Anak muda mau bagus hidupnya, rajin ke masjid. Tidak ada orang sengsara hidupnya kalau rajin di masjid. Saya bukan mau takabur, saya bukan mau sombong Pak. Alhamdulillah saya bisa seperti sekarang, dan saya merasa banyak sekali pemberian Allah dalam hidup saya. Salah satu resepnya karena saya rajin ke masjid waktu dulu sampai sekarang. Saya masih ingat waktu saya SMP, tidak pernah lagi saya nginap di rumah kalau Ramadan, nginap di masjid, tidur di masjid meskipun banyak nyamuk. Biasa saya berpikir, Pak, kenapa ini Tuhan banyak sekali nak kasih kemudahan hidup, banyaknya ini kenikmatan yang Allah berikan sama saya. Saya ingat-ingat, barangkali salah satu itu karena kita rajin ke masjid dulu, pelihara masjid Pak. Itu kalau Ramadan sudah jam 1 teriak-teriak maki di masjid, sahur, 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 bangun maki masak, kalau ada kue bawa sedikit ke masjid. Ya kan? Sudah itu kita teriak Pak, istirahat lagi 5 menit, sholat lagi Pak, karena tidak mungkin kita teriak terus 1 jam. Sambil waktu antara teriak pertama teriak berikutnya kita sholat tahajud lagi. Dan teman-teman saya dulu yang selalu di masjid kalau Ramadan Pak, alhamdulillah maka semangat tuona, alhamdulillah dimuliakan sama orang. Allah sudah janji, kau hidup kau masjid, kau pelihara masjidku, maqamam mahmuda, saya angkat derajatmu. Makanya Pak, kalau mau baik anak tak suruh ke masjid. Tapi bagaimana anak-anak ke masjid kalau orang tuanya tidak pernah ke masjid? Ada masalah tak ibu datang ke masjid? Cuma kadangkala ada juga ustaz larang perempuan ke masjid. Haram perempuan ke masjid. Tidak yakin kak saya diharamkan, karena tidak ada dalil yang mengharamkan. Tidak ada ayat, tidak ada hadis, tidak ada fatwa ulama. Nabi cuma menjelaskan wanita tidak dianjurkan ke masjid, tapi kalau dia mau ke masjid jangan dilarang. Itu Nabi tegaskan begitu. Wanita tidak dianjurkan ke masjid, tapi kalau dia mau ke masjid jangan dilarang. Kenapa wanita tidak dianjurkan ke masjid? Karena takut keamanannya, takut fitnahnya. Tapi kalau merasa aman dan mampu menghindari fitnah, silahkan ke masjid. Kalau dulu Arab jahiliyah perempuan sendiri diculik dan diperkosa, kalau kita di sini disidrap insya Allah aman. Apalagi kalau ibu-ibu usianya 55 tahun, muka keriput, bau minyak gosok, pakai gigi palsu, ke masjid pakai kudung, insya Allah tidak ada laki-laki tergoda. Kalau masih ada laki-laki tergoda, pasti itu laki-laki samberlap, sambaran jina lappo. Ayo, hikmah maulid yang kedua, yuk mari mulai besok sholat berjamaah. Ustaz tidak bisa karena kita di sawah kalau jam 12, di kebun jam 3 sore berjamaah. Kalau tidak bisa duhur asar, paling tidak maghrib isya. Maghrib isya kita datang di masjid Pak. Haji, rajin-rajin ke masjid. Ada itu haji Pak. Di Indonesia ini Pak selalu puluhan ribu orang menunggu untuk haji, tapi pulang Pak dari haji tetap malas berjamaah. Padahal waktu di Madinah ada arba'innya, dia kejar 40 hari 40 kali sholat di Masjid Nabawi, sekalinya pulang tidak lagi ke masjid. Apa gunanya itu?
Kalau kita betul-betul menerapkan itu arba'in, mestinya sampai di kampung halaman kita tetap sholat berjamaah. Ayo hidupkan sholat berjamaah. Tidak bisa 5 waktu, yang ada kesempatan subuh mungkin. Tapi alhamdulillah saya lihat di sini Pak, ramai Pak. Apalagi kalau subuh, sampai di luar, tidak ada di dalam. Ya, kisah berikutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sholat tengah malam. Lalu bangun istri beliau Aisyah, mendapati suaminya lagi sholat sunnah. Aisyah tunggui, karena lamanya Nabi sholat sunnah, tertidur kembali Aisyah. Matin rosi memang. Bangun lagi kedua kalinya, Nabi masih sholat. Ketiga kalinya Aisyah bangun, baru Nabi selesai sholat. Selesai sholat, Nabi didatangi oleh istri beliau Aisyah. Ya Rasulullah, Anda ini kan Nabi, betul. Anda ini kan kekasih Allah, betul. Anda ini kan tidak punya dosa, cocok nih. Kenapa? Begini maksudku, kata Aisyah. Kalau sembahyang ki yang biasa-biasa sajalah, jangan terlalu banyak, yang biasa-biasa nih. Apa kata Nabi? Aisyah, apakah tidak bagus kalau saya diberi gelar abdan sakura, hamba yang pandai bersyukur? Subhanallah Pak, Nabi Pak, dek gak dosana, dicintai Allah, dijamin pasti masuk surga, tapi salat-salat sunnahnya luar biasa. Artinya apa? Kalau kita mencintai Nabi pada maulid kali ini, kalau kita mau mencontoh Nabi pada maulid kali ini, yuk hidupkan salat-salat sunnah. Salat sunnah apa? Mulai yang gampang-gampang. Salat duha. Ibu, salat duha. Tiada hari tanpa salat duha. Bagaimana caranya salat duha Ustaz? Sama salat sunnah yang lain, bedanya niat dan waktunya. Kalau tahajud niatnya tahajud, waktunya malam hari, syaratnya harus sudah tidur. Berapa lama tidur? Biar 10 menit. Bapak tidur jam 12, lewat 10 menit bangun, boleh sholat tahajud. Tapi waktu paling bagus jam 3, jam 4 dini hari. Berapa rakaat? 2 rakaat sampai 8. Artinya wat di mato 2, masa gena waktu tak wat di ngepak, lebih bagus 6, lebih bagus lagi 8 rakaat. Kalau sempit waktu 2 rakaat boleh salat tahajud. Kalau duha waktunya pagi hari, niatnya duha. Jam berapa? Jam 7 sampai menjelang duhur. Waktu paling bagus jam 9 pagi. Berapa rakaat? 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh, 6 rakaat boleh, maksimal 8 rakaat. Apa keutamaan sholat duha? Apa keistimewaan sholat duha? Allah membukakan pintu keutamaan dunia pada hari kita sholat. Jadi kalau mau sukses dunianya Pak, sholat duha. Ibu, mau bantu suami cari nafkah? Bu, mau ibu? Kenapa 12 Ji? Mau ibu? Yang di luar mau? Mau semua. Kalau ibu-ibu mau bantu suaminya cari nafkah, tidak usah keliaran di jalan, nanti fitnah ki orang. Tinggal ki sholat duha di rumah tak. Suami pergi sawah, suami pergi bawa ojek, suami pergi berdagang, suami pergi ke kantor, istri yang soleha dia sholat duha di rumahnya. Selesai sholat duha dia mohon kepada Allah, ya Allah, Zat yang maha kaya, yang kekayaannya tak terbatas antara langit dan bumi, saya mohon kepadamu ya Allah, kalau kekayaan rezeki suami saya masih di atas langit turunkan, jika masih dalam tanah munculkan, jika masih jauh dekatkan, jika masih sedikit cukupkan, dan yang lebih penting dari itu ya Allah, Pak Barakai. Bahagianya suami pergi cari nafkah, dibantu sholat duha oleh istrinya di belakang. Bisa ibu? Bisa? Yang banyak saya kulihat di Makassar, baru 10 menit pergi suaminya, pergi tom istrinya tawaf. Matawapu ipa, nah kelilingi semua rumahnya orang, rumah curita salah. Bagaimana memudah rezekinya? Ada anak muda di sini masih sekolah, nuntut ilmu kuliah, supaya sukses dunianya dalam menuntut ilmu, sholat duha. Salah satu amalan yang diwasiatkan orang tua saya kepada saya,
begini. Nah, dek gagas sijimu tosogi, dek gagas sijimu pejabat, nak dek tu gagas tuluk kok kecuali pun Allah Ta'ala. Bagaimana caranya Pak? Jangan kau tinggalkan sholat duha satu hari itu, karena di situ kunci kesuksesan dunia pada hari itu. Sholat duha. Makanya saya tamat SMP mengadu nasib ke Makassar. SMA mulai saya terapkan sholat duha. Begitu bunyi bel, orang pada lari ke warung, saya mampir ke musola. Sholat duha 2 rakaat, 5 menit saja. Selesai sholat saya berdoa kepada Allah 2 menit. Ya Allah, saya terima nasibku orang kampung, saya terima nasibku miskin, tapi jangan pula engkau miskinkan ilmuku. Jadikan diri hamba sebagai pusat ilmu pengetahuan. Selesai, pitu menit, masih ada waktu 23 menit istirahat. Selesai sholat duha, selesai berdoa, baru saya ke warung kalau ada uang. Kalau tidak ada uang, cari anak orang kaya yang dongok. Ada PR, ada, kerjakan dulu lah saat, gampang, yang penting belikan jalan cottages. Dulu saya kalau ke masjid selalu bilang temanku, dede kampungannya ini sambayan terus na urus kampungan. Ku bilang biar mices, daripada kau ndak ada kampungmu. Silakan sholat duha. Anak muda, ada sudah punya kerja di sini belum punya istri, mau kawin mau nikah, sholat duha. Minta kepada Allah, ya Allah, jika memang si Fatimah cocok bagiku, satukan hatiku dan hatinya, dan berikan kemampuan bagiku untuk mendapatkannya. Engkau maha tahu ya Allah, jika dia tidak cocok bagiku, hanya membawa fitnah dan bencana bagi diri hamba, jauhkan hatiku dan hatinya, dan berikan kemampuan bagiku melupakannya. Engkau maha tahu ya Allah, jika memang dialah jodohku, yang lebih penting dari itu ya Allah, bukakan pintu hati orang tuanya supaya sedikit juang naik na minta. Ayo Pak, sholat duha. Apa niatnya? Ini lagi jadi soal. Dia bilang apa niatnya? Itu niat Pak, tidak harus diucapkan. Nah bode tapuadai esa. Ya rasanya niat Pak, bahasa hati. Napa kimak jenne, ibu baru wudhu, pasti ada di dalam hati tak mau ke sholat duha, itulah niat. Tidak harus diucapkan. Tapi kalau mau diucapkan tidak apa-apa juga. Tidak dihafal itu sholli sunat al duha, tidak usah. Berdiri tegak menghadap kiblat, baru bilang maki dalam hati, Tuhan sembahyang sunat duha kayak ini nah Allah. Boleh Pak. 2 rakaat ulang lagi, Tuhan masih seperti yang tadi. Oh, jangan ketawa Ces, serius kayak ini. Betul. Daripada bahasa Arab kalau tidak dihafal tidak sembahyang maki. Boleh. Yang tidak boleh itu Pak, kalau sudah takbir Allahu Akbar tidak boleh lagi ada bahasa lain. Tidak boleh lagi. Kalau dalam niat doa bahasa apa saja boleh. Yang tidak boleh kalau sudah takbir. Ada pernah saya ingat itu di Jawa mengajarkan sholat boleh pakai bahasa masing-masing, bisa itu. Bagaimana kacaunya Pak seandainya pakai bahasa masing-masing di Mas Sampajang. Beri jamak kiko masih gie. Yang jadi imam orang Arab, dia takbir pakai bahasa Arab. Allahu Akbar. Datang makmum saudara kita dari Sidrap, dia takbir pakai bahasa Bugis. Pungallahu ta'ala maloppo. Menyusul saudara kita dari Toraja, dia takbir pakai bahasa Tator. Pungallah ta'ala tonggo gajah. Ada juga orang jadi Ponto, dia takbir pakai bahasa Makassar. Kareng Allah ta'ala lompoa. Weh, ada juga orang Betawi, dia takbir pakai bahasa Jakarta. Allah gede banget gitu loh. Kacau, tidak boleh ya. Tapi kalau niat silakan, boleh. Tanpa diucapkan pun boleh. Ayo, mulai besok kalau kita mau mencontoh Nabi, mulai besok terapkan sholat duha. Biasakan sholat duha. Berapa rakaat? Boleh 2, boleh 4, boleh 6 sampai 8. Apa bacanya? Terserah yang ibu baca hafal. Tanpa membaca surah pendek pun sah. Waladhdallin, amin. Ruku maki sah. Karena selesai Al-Fatihah disunnahkan, sunnah membaca 1 ayat, bukan 1 surah. Kalau 1 surah Pak malampe Pak, misalnya 1 surah Wattini dari pertama sampai terakhir. Tapi kalau 1 ayat
Ya, misalnya waladdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, Allahu akbar. Boleh satu ayat. Rakaat kedua waladdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim, yasin, Allahu akbar. Boleh, tapi tentu beda pahalanya yang banyak dah baca dengan yang pendek. Dan usahakan bacalah ayat yang kita paham kesimpulannya itu ayat. Tidak usah dibaca, dihafal dan ditahu ayat per ayat terjemahannya, kesimpulannya saja itu ayat. Misalnya wadduha, tentang ini duha. Kalau misalnya al-ikhlas, tentang mengesahkan Allah, itu saja intinya. Tapi bagaimana kita mau husuk dalam sholat, Pak? Nah, banyak ayat kita tidak tahu. Tidak usah ayat-ayat surah-surah pendek, Al-Fatihah pasti masih banyak tidak tahu terjemahannya di sini. Padahal sudah puluhan tahun baca itu Al-Fatihah. Anu Pak, jujur maki, kandala pasti masih banyak tidak hafal. Itu bagaimana mau khusus sambayang? Yang penting baca yang kita paham. Jangan lalu kita baca yang susah-susah. Seperti wattini, susah ini biasa sampai aku sambung walasri. Wattini pertama, walasri terakhir. Biasa kan salah sambung Pak. Baca maki yang kita hafal saja. Nah, ibu bapak yang saya muliakan, hikmah maulid berikutnya. Suatu saat Rasulullah Muhammad SAW perjalanan ke masjid. Tiba-tiba dari atas ketinggian ada orang kafir Quraisy, dia ludahi Nabi. Mencui Nabi, tak kena kepalanya Nabi. Apakah Nabi lempar? Subhanallah. Nabi lihat ke atas lalu berkata, "Weh, salah koces. Kepalaku udah kena, tapi tidak apa-apa Ji." Lewat hari kedua diludahi lagi, kena lagi kepalanya Nabi. Nabi katakan, "Weh, masih seperti kemarin, tapi tidak apa-apa." Hari ketiga lewat lagi Nabi, diludahi lagi. Nabi cuma senyum. Hari keempat lewat lagi Nabi, lewat, "Mana ini langgananku? Biasanya ada ludahi kayak." Wah, selesai sholat ditanya sahabat, "Kau tahu si fulan?" "Sakit ya Rasul." Masya Allah, kasihannya di. Pulang Nabi, tanya istrinya, "Ada kurma?" "Ada." "Ada roti?" "Ada." "Ada anggur?" "Ada." Tolong bungkus." "Mau untuk apa ya Rasul?" "Saya mau jenguk langgananku." Setelah tiba di rumahnya ini orang ketuk. Nabi tidak salam karena ini orang kafir. Dari dalam kedengaran, "Siapa?" "Saya." "Saya siapa?" "Muhammad." "Muhammad siapa?" "Langganan ente." Taslim mati nak kandato na Muhammad. Nah sesa nak makabala ni Muhammad. Begitu masuk Nabi, Nabi cuma berkata begini, "Tadi saya lewat di tempat biasa. Saya rindu juga dengan ludamu, Ces. Ternyata malas aku di. Ini ada saya bawakan ki makanan, kita makan, mudah-mudahan cepat sembuh." Subhanallah. Mendengar ini katanya yang ludahi tadi, Muhammad luar biasa akhlaknya. Abu Jahal saja yang bayar saya teror kamu. Abu Jahal yang membayar saya untuk menuntukkan mental dan sampai sekarang dia belum datang melihat kau. Justru kau orang pertama yang datang membusuk saya. Luar biasa akhlakmu ya Rasul. Muhammad sehari ini saksikan saya masuk Islam. Artinya apa? Kalau kita mau mencontoh Nabi pada maulid kali ini Pak, jadilah umat yang sabar. Ini sabar Pak, luar biasa. Fabasyiris sabirin, gembirakanlah orang-orang yang sabar. Dan orang yang sabar bersama dengan Allah. Ista'inu bis sabri was salat, jadikanlah sabar dan salat sebagai strategimu. Kalau mau sukses, sabar. Para caleg yang tidak terpilih, sabar akib. Jangan malah menyalahkan orang lain dan mencari kiri kanan. Karena kalau kita tidak sabar bisa jadi berujung ke rumah sakit jiwa. 2 malam yang lalu saya menonton televisi berita. Ada sudah di Bali meninggal dunia kenapa? Caleg kena serangan jantung. Dia cuma mendengar suaranya cuma 16, dia kira 16.000. Sudah tidak terpilih, mati juga. Tapi kalau dia sabar, dia sekalikan segalanya kepada Allah. Jadilah penyabar Pak dan memaafkan orang. "Ustaz, sakit hatiku Ustaz, nah fitnah Kak." Biarlah Allah yang balas fitnahnya.
Kalau orang cerita jelek Pak, saya ini sering juga dicerita jelekku Pak, saya coba bilang alhamdulillah mulai tosik atu amalak matu. Karena orang yang cerita kita Pak, yang fitnah kita, yang gibah kita Pak, nanti itu amalnya kita ambil. Jadi kalau ada yang cerita jelek Pak, tidak usah dibalas, biarlah kita sabar, serahkan kepada Allah, nanti itu diambil amalnya. Jadilah umat yang penyabar. Jangankan kita ini manusia biasa Pak, Nabi saja kekasih Allah. Coba ketika Nabi dilempari di Taif, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah dilempari orang, dimusuhi satu kampung, Nabi hijrah, Nabi pindah ke Taif berdakwah dengan harapan orang-orang Taif barangkali bisa menyambut beliau. Tapi begitu sampai di Taif, Nabi juga dilempari. Jengkel malaikat Jibril datang, kata menawarkan bantuan. Muhammad, keterlaluan ini semua manusia. Kau berdoa kepada Allah, saya angkatkan kau ini gunung, saya lemparkan kepada mereka, saya hancurkan. Mendengar ini apa kata Nabi? Jibril, kalau Allah mau mengabulkan doaku, saya berdoa kepada Allah, jangan kau hancurkan dia, berikan dia hidayah. Kira-kira kalau saya Pak begitu diserang kepepet, datang Jibril, dasat, tembak nih semua. Itulah Rasulullah Muhammad SAW. Kalau kita mau mencintai Nabi Pak, tak dampangin itu saleh kidi. Dan orang yang pemaaf dan sabar Pak, insya Allah tenang hidupnya. Tapi orang yang pendendam, dengki, tidak bisa tidur. Orang yang kita dendami, orang yang kita dendam, dia sudah tidur, kita masih gelisah. Bagaimana cara aku balas gini jam 2 belum pakai tidur? Ini orang sudah ngorong nih. Orang suka dendam Pak, tidak ada bagusnya. Serahkan sakit hati kita kepada Allah, lebih mulia lagi kalau kita memaafkannya. Kalau kita mau mencontoh Nabi Pak, jadilah umat yang pemaaf. Nih selesai orang memilih Pak, yang terpilih nanti insya Allah duduk di DPR, kita jangkit baku musuh-musuh. Ada orang gara-gara bela pilihan lain partai baku musuh, sudah mi dicoblos orang, sudah mi dicontreng orang, dia mi dapat gaji DPR, dapat mi tunjangan, kita baku musuh. Itu namanya dongok. Kalau kita dianiaya, kita dihina, kita difitnah, serahkan segalanya kepada Allah. Fitnahan itu mengangkat derajat kita, aniaya itu akan mengangkat derajat kita. Ibu bapak yang saya muliakan, ini hikmah yang ke-5. Berikutnya, kalau kita betul mencintai Rasulullah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Banyak-banyaklah bersalawat kepada Rasulullah. Bahkan Rasulullah menjelaskan, barang siapa yang bersalawat kepadaku, maka Allah akan melapangkan hidupnya. Ibu-ibu, gunda gulana, cemas, ada masalah dalam rumah tangga, bersalawat kepada Rasul. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Saya majelis taklimku di Makassar Bu, kalau nak dengar kak salawat dia langsung otomatis nak sambut itu salawatku. Di sini kuliah diam-diam. Yuk, siapa yang tidak ikut salawat saya doakan suaminya kawin lagi. Ayo salawat kepada Rasul. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ibu, kalau ada yang tanya kadangkala sama saya, Ustadz, kenapa doaku sampai sekarang tidak dikabulkan Allah? Kenapa yang saya minta tidak dikasih Allah? Salah satu penyebabnya karena kita berdoa tidak bersalawat kepada Rasul. Nabi menjelaskan, barang siapa yang berdoa tidak diawali dan akhiri dengan salawat, maka doanya tergantung antara langit dan bumi. Kita tahu di salawat toh? Jangan sampai seperti mahasiswaku di UNHAS mau ujian skripsi, saya bilang, Dek, supaya berkah ini ilmu saya kasih kau salawat kepada Nabi. Apa dia bilang? Salawat kepada Muhammad. Ulangi beda, salawat kepada Muhammad. Salah. Dia bilang, yang mana pala itu Ustaz? Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Dia bilang, oh diganti Ustaz. Bukan diganti, kau yang dongok. Mana salawat diganti? Banyak bersalawat Pak. Nabi juga menjelaskan, sepelit-pelit umatku diantara kalian adalah yang paling, yang dia dengar namaku dia tidak bersalawat kepadaku.
Ayo ibu, ada masalah selawat. Saya masih ingat orang tua kita dulu naik rumah baru barasanji. Ada anaknya lahir barasanji. Mendrek dan lekna mak barasanji sih. Kenapa? Dalam barasanji banyak salawat. Tapi sekarang ada bid'ah, neraka. Mauku saya toh yang tidak mau barasanji jangan maki. Yang mau silahkan, jangan saling menyalahkan. Selesai, tidak ada persoalan, tidak susah. Daripada sekarang diganti pak, naik rumah baru elektron. Mendrek si anak-anak elektron. Candolen-dolen. Bagaimana mau berkah? Kalau yang tidak mau barasanji silahkan, jangan larang yang mau. Yang mau jangan suruh yang tidak mau, yang tidak bertengkar begitu. Dalam barasanji kan ada, saya masih ingat waktu kecil dulu. Kalau berdiri imam dia bilang sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti kami itu pembagian songkolo. Bukan? Silakan bersalawat kepada Rasulullah. Apa salahnya kita baca itu barasanji? Dalam barasanji itu kan sejarah kehidupan Nabi. Yang penting jangan berkeyakinan bahwa kalau tidak barasanji tidak naik rezeki kita. Kalau orang mau barasanji membaca sejarah-sejarah hidup lalu diterjemahkan, apa salahnya? Anak-anak diperdengarkan barasanji dengan menerjemahkan, akhirnya mereka tahu bahwa oh Rasulullah begini dan sebagainya. Ya, ibu bapak yang saya muliakan, coba mulai besok diterapkan perbanyak salawat. Ibu dalam rumah tangga perbanyak salawat, sambil cuci piring salawat. Salatullah salamullah. Nah dengar suaminya juga lagi duduk-duduk nonton, lanjut ala toha rasulillah. Nah dengar anaknya lagi kerja PR, nah sambung salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nah dengar tetangganya di sebelah, teriak tetangganya semua salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ini saja tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Kenapa ibu? Terus menghina. Nah kira kat tukang parkir. Terus Ustaz ini bu, capek bu, betul capek betul kak. Sebentar saya harus pulang, bawa mobil sendiri. Ya, tadi sebenarnya ngantuk sekali saya, tapi karena ya kewajiban sebagai mubalik ya harus datang ke sini. Terima kasih kepada panitia yang telah mengundang saya di tempat ini. Mungkin dalam berkomunikasi ada kesalahpahaman, saya mohon dimaafkan. Ya. Jika ada kata dan kalimat yang salah, itu datangnya dari pribadi yang berbicara. Jangan salahkan Islam, tetapi silakan salahkan pribadi yang berbicara. Jika ada kata dan kalimat yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang secara sangat-sangat kebetulan melalui mulut pribadi sang pembicara. Karenanya tidak penting dan tidak perlu menghargai sang pembicara, tapi hargailah kebenaran yang disampaikan. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan mengirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Mohon izin ibu-ibu jangan berdiri dulu. Kita berdoa kepada Allah. Mohon keikhlasannya membaca suratul Fatihah, khasiat dan keutamaannya kita ikhlaskan untuk Ustadz Das'ad. Mudah-mudahan diberikan kekuatan lahir dan batin, kesehatan dan keselamatan lahir dan batin sampai kembali ke Makassar nanti. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam summa hususil Das'ad Latif. Al-Fatihah.